Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like crypto, make sure to hit the subscribe button. Don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, it's glad to be back ya. Akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta, pulang dari trip saya terakhir ke Bali ya. Sangat senang sekali bisa berada di Bali juga, menghirup udara di sana ya, dan bermain pantai ya, terus ada berenang juga, dan ya itulah ya salah satu benefit sebagai seorang trader tentunya, kita bisa traveling bebas ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang termotivasi pengen menjadi trader profesional, why not ya, itu adalah salah satu kalau saya bilang salah satu karir atau salah satu profesi yang menarik untuk bisa dijalankan gitu ya, karena kita dapat kebebasan waktu di sana. Oke, so langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Anyway, hari ini harusnya udah benar ya, mic-nya udah beres lagi, kamera juga udah bagus lagi, jadi ya mudah-mudahan saya bisa menghibur ya. Nah teman-teman, kita akan bahas untuk pergerakan Bitcoin. Jadi Bitcoin ini sebenarnya update kali ini menurut saya update yang cukup penting ya, karena mencangkup closing weekly, monthly juga, daily juga udah pasti gitu. Dan kita akan masuk dari time frame weekly-nya terlebih dahulu. Mungkin sedikit di time frame monthly ya. Pembahasan monthly itu sebenarnya sederhana dan singkat aja teman-teman. Kalau kita ngelihat saat ini ya, ini si monthly-nya ini tuh bisa kita katakan sebagai closing pertama yang benar-benar highest, istilahnya tertingginya gitu loh kalau secara closing bulanan gitu. Ini saya yakin banyak banget YouTuber harusnya udah bahas soal hal ini gitu ya. Mengingat closing Bitcoin selama ini itu untuk candle monthly-nya itu tertingginya itu berada di kisaran $58.760 atau let's say $59.000. Jadi kalau misalnya monthly Bitcoin itu bisa closing di atas $60.000 aja, ini for the first time berarti di sepanjang sejarah Bitcoin diperdagangkan gitu ya, dia bisa sukses close di atas $60.000 based on time frame monthly candlestick-nya. Jadi udah bagus banget sebenarnya untuk hal ini, karena kalau misalnya kita bisa closing dengan candle bullish kayak tadi aja, seharusnya si follow up di bulan November itu akan menjadi sangat baik sekali untuk Bitcoin. Itu menurut pandangan saya. Dan juga kalau teman-teman pasti kan tahu lah ya plan B yang viral itu kan, dimana dia memprediksikan, dan dia memprediksi sendiri harusnya Bitcoin di Oktober closing Oktober ya, itu di kisaran 63.000. Oke. Sementara dia sendiri bilang November itu bisa mencapai 100 ribuan lebih, bahkan 135 kalau nggak salah gitu ya. Ya saya nggak tahu sih, saya cukup skeptis untuk kita bisa ngelihat Bitcoin di harga segitu. Tapi kalaupun iya ya bagus, nggak usah pusing teman-teman ya, karena ya mudah-mudahan doanya bagus gitu ya, mudah-mudahan tercapai lah istilahnya. Nah teman-teman, untuk closing weekly ini 2 pekan ini ya, kalau saya lihat ini 2 pekan ini tuh benar-benar unik. Pertama, pekan lalu itu percobaan all time high, kita dapat rejection di sini ya. Kemudian pekan ini itu dia steady, nggak kemana-mana. In the end dia closingnya hampir sama di area dia opening pekan awal kemarin, yaitu di hari Senin. Dan kalau misalkan seperti ini, sebenarnya sih ini ada kalau saya bisa berasumsi ya, ini adanya upaya untuk mempertahankan area support ya, yang sebelumnya itu merupakan sebuah resistance untuk time frame weekly. Karena sudah di flip, sekarang dia lagi berupaya istilahnya, ini baik buyer maupun seller ini lagi fighting ya, dia lagi mempertahankan area tersebut untuk menjadikan sebagai key support, supaya dia ada pijakan istilahnya, atau ada base untuk nantinya dia create new all time high yang baru, dan juga harga yang baru ya tentunya harus dengan base yang kuat. Ini kan seperti itu. Nah kalau misalkan saya boleh detailkan teman-teman, sebenarnya ini kita asumsinya ngelihat pergerakan wave 5 at least bisa sampai 89.000. Ini mungkin skenario terdekatnya dia. Nah, proses mencapai wave 5 ini tentunya diiringi dengan subwave ya, dimana ada wave 1 ya, wave 2. Kemudian di sini sekarang wave 3 nih mungkin ya, ini kalau menurut pendapat saya, pandangan saya, ada kemungkinan wave 3 itu ya memang sih berdasarkan kita punya bisa dibilang kayak rasio lah ya, atau kemungkinan lah ya. Coba sebentar ya, lihat wave correction wave cheat sheet ya, kita lihat di sini. Nah, secara dia punya probabilitas itu wave 3 itu harusnya berada di kisaran 161,8%, dan itu 45% secara probabilitasnya, artinya cukup tinggi. Maka anggaplah di wave 3 kita tuh di 1618-nya, lalu koreksi wave 4, dan terakhir penutupan wave 5. Nah, ini adalah proses kecilnya teman-teman yang bisa kita screening step by step melalui time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame
daily lah ya, kita bilang daily gitu. Nah ini ya teman-teman, kok yang keganti ini ya teman-teman, sorry ya. Ya nggak apa-apa sih, lebih enak juga ngeliatnya ya. Oke, sebentar. Ini berarti saya ganti jadi hitam. Kalau jadi hitam nggak bagus ya. Nah ini jadi kuning ya. Jadi kalian bisa lihat ya progresnya kurang lebih ini untuk mencapai wave 5 kita, dan itu berarti di kisaran kurang lebih $89.000 secara time frame weekly. Jadi kita perlu melihat Bitcoin apakah mampu mempertahankan area ini sebagai base barunya dia, atau dia bisa dibilang ya kayak cuman sesaat taking a break lah ya, kayak gini loh, dia naik terus break ya 2 pekan, habis itu sideways and then boom fly lagi ya. Itu mungkin bisa terjadi pada pergerakan di pekan berikutnya juga. Jadi kita lihat dulu teman-teman ya, kira-kira seperti apa nih dari segi closing weekly dan juga monthly-nya. Di atas $60.000 berarti cukup baik ya, dan jangan panik kalau misalkan besok open di bawah turun dulu. Ingat teman-teman, candle weekly itu rata-rata punya buntut semua ya. Kalau misalkan punya buntut, artinya sebelum dia benar-benar menentukan arah, biasanya dia cari lowest point dan highest point-nya dulu. Jadi jangan panik gitu ya. So, next kita bahas dari time frame daily-nya. Jadi untuk time frame daily sendiri, beberapa saat lalu kita udah sempat bahas ya tentang pembentukan seperti falling wedge pattern terhadap time frame daily-nya. Namun kalau kita ngelihat saat ini, walaupun dia seperti sudah closing keluar, tapi kayak balik lagi gitu. Jadi sebetulnya sih ya, kita bisa adjust juga guys, karena ada kemungkinan si market ini akhirnya membentuk semacam descending channel, which is ya belum break gitu ya. Jadi kayak ya descending channel ini sih intinya kalau kalian bisa bilang ini kayak semacam bull flag pattern lah ya, atau bullish flag pattern ya. Jadi kayak sebelum dia benar-benar closing yang firm ya kalau kita ngelihat candle-nya tuh sebelum dia benar-benar kayak break high habis itu close, baru itu saya confident ya, kita bilang ini udah breakout dan bisa berpotensi penguatan. Tapi kalau misalkan dia breakoutnya juga nanggung kayak gini, ya kita terus terang juga agak sedikit khawatir. Artinya kalau kita terburu-buru mengambil kesimpulan ini sudah breakout dan akhirnya saya entry kembali, ada kemungkinan kita malah jadi kesangkut. Itu yang harus kita perhatikan teman-teman sebelum make decision ya. Sementara untuk si channel ini ya, sebetulnya sih saya jadi nggak pakai ya kalau kita lihat ya. Mungkin saya hilangkan aja biar lebih enak teman-teman. Sementara kita akan fokuskan pada pembentukan descending channel ini ya, kemungkinan pembentukan descending channel. So kita harus be careful, jangan terlalu cepat dalam mengambil keputusan teman-teman. Ingat, balik lagi kita lihat closing weekly monthly-nya juga. Semoga kira-kira setelah dia di area ini kita kemudian bisa lihat dia rebound cukup signifikan. Karena sebetulnya sih ini kelihatannya dia udah membentuk semacam ABC correction pattern gitu ya. Nah, harusnya bisa kelihatan seperti itu gitu. Kalau misalkan demikian, maka saat ini secara time frame kecil ya. Wave 1, kemudian di sini wave 2-nya, kemudian sekarang kita lagi menuju ke wave 3, 4 dan 5 gitu. Nah, ini mungkin saya ubah jadi warna ungu kali ya biar lebih enak. Nah, ya kayak gini kurang lebih ya. Jadi 78.000 itu adalah area Fibo extension yang saya tarik dari wave 1 ketemu wave 2 ya. Jadi area extension itu terdiri atas Fibo 100%, 161,8%, dan juga saya tambahkan teman-teman 78,6 ya. Terakhir kali kita ngelihat di sini ada kemungkinan area tersebutlah yang akhirnya menjadi support kuat daripada si Bitcoin ya, atau tepatnya wave 2-nya kita itu berakhir di kisaran area tersebut gitu. Jadi wave C sama wave D wave 2 maksudnya itu berada dekat sekali dengan exponential moving average 21 beserta 78,6%. Nah, kalau misalkan demikian ini adalah bullish flag pattern, which is patternnya kurang lebih akan seperti ini gambarannya teman-teman ya. Biar teman-teman lihat nih, enak. Jadi nggak. Nah ya kayak gini ya, clear ya, bullish flag pattern. Kalau misalkan demikian ini adalah bullish flag pattern, berarti kita tinggal menunggu saja sampai Bitcoin itu breakout, baru kita bisa mendapatkan konfirmasi. Di situ mungkin teman-teman baru bisa taking decision. Itu akan lebih baik ya istilahnya dibandingkan sekarang, karena sifatnya gitu kita bisa bilang lebih ke spekulasi kalau sekarang. Tapi ya so far menurut saya cukup baik, karena in the end memang kita sedang berada di uptrend juga untuk Bitcoin. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame daily-nya, kita ada discuss, ada tukar pikiran juga kan dengan teman-teman di advance group ya. Ada beberapa memberikan pendapat bahwa yes, ini memang falling wedge pattern, tapi kalau kita lihat lagi dengan seksama, ini bisa membentuk semacam symmetrical triangle ya. Symmetrical triangle, kurang lebih seperti ini. Nah, symmetrical triangle ini itu akan menjadi semacam kunci juga untuk pergerakannya si Bitcoin terkait dengan apakah dia akan berhasil breakout dan akhirnya meneruskan penguatannya, atau
justru dia malah breakdown dan ternyata kita malah harus dibawa ke koreksi yang lebih deep, karena mengingat di time frame daily pun kita masuk ke dalam skenario descending channel. Oke. Nah, so far itu yang akan kita perhatikan saat ini. Satu lagi tambahannya adalah di kisaran area ini terdapat key support kita. Jadi kalau misalnya saya bisa bilang sih, ini adalah confluence of support di antara harga kisaran $60.000 sampai kurang lebih $60.100 ya. Ini kalau kita gunakan Fibonacci retracement. By the way, saya tidak tarik tail yang panjang ini karena ini adalah merupakan manipulasi market ya. Saya pikir itu nggak wise kalau kita gunakan juga. Dan disinilah Fibonacci 61,8% ya, bermain di antara $59.000 dengan $60.000. Ini mungkin kalau saya tambahin 50% nya tuh ya, $60.500. Jadi untuk kedua area ini akan menjadi area yang menurut saya sangat penting untuk Bitcoin. Either dia break ya, kalau dia break dari area tersebut maka kita akan dibawa koreksi lebih dalam lagi. Tapi kalau misalnya di sini dia kepantul dan kemudian di sini ketahan, maka kita masih akan terbawa koreksi sekali atau dua kali lagi sebelum akhirnya dia benar-benar menentukan kurs atau menentukan arah untuk pergerakan Bitcoin berikutnya. Tambahan dari saya adalah secara RSI kita sudah memasuki fase oversold-nya dia ya. Kalau kita ngelihat dari sini progresnya sebenarnya bisa dibilang cukup baik ya, karena kalau misalkan oke lah, let's say kita di sini ngelihat dia semacam oversold ya. Kalau secara pergerakan sih sebetulnya kita ngelihat dia masih ada penguatan gitu. Walaupun ya RSI terakhir yang waktu di sini ya itu berada di kisaran area ini gitu. Tapi kalau kita ngelihat nih teman-teman, maksudnya dengan kasat mata, logika berpikir sederhananya gini aja. Ini titik yang di sini ya, atau di kisaran harga 58.000 waktu itu udah dianggap oversold. Nah, saat ini di harga yang agak lebih tinggi kita sudah memasuki area oversold-nya. Jadi ya kita bisa berasumsi bahwa Bitcoin ini seharusnya secara penurunannya, kalau kita ngelihat dari penurunannya yang cenderung tidak signifikan atau korektif seperti ini, kalian bayangkan butuh berapa candle dia untuk turun ya kembali ke area sebelum dia terakhir itu melakukan take off ya. Di sini dia take off kencang sekali, kemudian koreksi sampai terakhir dan dianggap oversold. Jadi saya pikir secara momentum dari sellernya sendiri sudah mulai ada pelemahan, tinggal kita lihat aja gimana keputusan yang akan diambil oleh si Bitcoin ini ya. Artinya para whales tentunya ya yang juga mengendalikan harga. Apakah kita akan dibawa ke new all time high lagi di bulan November awal, atau justru kita akan dibawa koreksi dengan isu-isu seperti tapering dan lain sebagainya. Oke, saya rasa itu aja teman-teman update saya untuk Bitcoin pada malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman ya yang udah mendukung dan mensupport channel ini selalu. Kiranya bantu saya dengan berikan likes button kalian untuk istilahnya ya bisa dibilang sebagai bukti apresiasi lah atas video yang kita buat setiap harinya teman-teman. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan ke teman-teman juga, make sure kalian komentar 1,5% ya, karena udah nonton video ini sampai selesai. I wanna say thank you very much once again buat teman-teman semua. Sukses kiranya dalam progress tradingnya, semoga kiranya all is well ya, semoga semuanya diberkati dengan profit dan juga diberikan kelancaran untuk bisa menjadi trader yang profesional dan konsisten. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Once again, thank you very much dan selamat malam. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers.